Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. UMB Bandung, Teknik Elektro. Alhamdulillah, sekarang kita di pertemuan keempat. Masih tentang fungsi transenden. Kemarin kita membahas tentang logaritma natural. Dan juga pembahasan soalnya juga sudah Bapak kirimkan video YouTube-nya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan teman-teman bisa mengerti, paham bagaimana kemudian mencari turunan dan integral dari logaritma natural. Nah, sekarang di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang eksponensial natural, ya. Silakan nanti kita akan coba lihat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi eksponensial natural, ya, yang merupakan inverse dari logaritma natural. Ya. Kita bisa lihat, ya, bahwa fungsi logaritma natural dan fungsi eksponensial natural dia saling inverse, ya, antara satu sama satu lainnya. Dan ini ada satu kesamaan, yaitu basis dari kedua bilangan ini adalah bilangan E, ya, yang mana bilangan E itu kemudian di approximately nilainya adalah 2,71828 sekian, ya. Atau kadang-kala kalau misalnya kita bulatkan bisa dituliskan dengan nilai 2,72, ya, atau misalnya 2,718, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bilangan E yang kemudian menjadi basis dalam fungsi eksponensial natural maupun fungsi logaritma natural. Dan di sini kita juga bisa lihat, ya, bahwa nilai E, ya, artinya dia eksponensial, ya, E pangkat 1, ya. Atau ln E, maka dia nilainya adalah 1. Ya. Itu tentang fungsi eksponensial natural. Nah, perlu dicatat oleh teman-teman bahwa bilangan E adalah merupakan termasuk dalam bilangan transenden, ya, yang kemudian dibuktikan oleh Euler, ya. Kemudian untuk bisa menghormati jasa dari Euler, maka kemudian kita mensimbolkan jadi bilangan E. Artinya bilangan transenden adalah yaitu bilangan tidak ada polinom, ya, sehingga sedemikian PE sama dengan 0. Ya. Artinya ketika kita substitusikan bilangan E ini ke dalam polinom tersebut, maka tidak ada, ya, bilangan atau suatu nilai yang kemudian memenuhi sama dengan 0. Ya. Sehingga disebut dengan bilangan transenden. Atau dari definisi kemudian kita bisa lihat bahwa integral dari 1 sampai E, 1 per T dt itu sama dengan 1. Ya. Sehingga secara definisi diperoleh bahwa eksponen, ya, atau eksponen pangkat ln X itu sama dengan X, ya, bila X-nya itu lebih besar dari 0. Atau ln eksponen atau ln eksponen pangkat X itu juga sama, ini adalah X. Bilangan eksponen X juga kemudian sama dengan E pangkat X, ya. Sehingga nanti kita punya sifat eksponen atau E pangkat ln X dengan X, ya. Untuk X-nya lebih besar dari 0. Kemudian ln E, ya, kemudian dipangkatin X sama dengan X, ya, untuk setiap X. Nah, kita tahu bahwa sifat ln E itu sama dengan, dan logaritma di sini, logaritma natural ini memenuhi semua sifat-sifat yang ada pada logaritma umum, ya, atau logaritma dengan fungsi umum maupun eksponensial dengan fungsi umum, ya. Yang membedakan hanyalah basisnya saja. Di sini basisnya adalah basis dengan bilangan E, ya, 2,718, ya, sekian. Nah, itu, ya. Jadi itu yang kemudian kita bisa ambil, ya, bahwa bilangan E, ya, merupakan bilangan transenden. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang turunan dari logaritma natural atau ln, maka sekarang kita akan mencari apa sih turunan dari bilangan eksponen X, ya. Maka di sini kita punya teorema yang pertama bahwa turunan dari E pangkat X yaitu sama dengan E pangkat X. Ya. Nah, sebagai akibatnya, maka integral dari E pangkat X dx maka adalah E pangkat X plus C. Nah, di sini kita coba mencari ada suatu fungsi, ya, Y sama dengan E pangkat 5 min 7X. Nah, kita mencari berapa sih turunan dari fungsi tersebut. Maka kemudian kita menggunakan turunan substitusi. Kita misalkan variabel 5
min 7x-nya menjadi variabel baru, yaitu misalkan U, kemudian kita turunkan U-nya terhadap X, sehingga diperolehlah min 7. Maka menggunakan aturan rantai, diperoleh bahwa ya hasilnya adalah pertama turunan dari E pangkat U, ya maka kita punya E pangkat U. Kemudian kita juga turunkan ya DU per DX ya atau U pangkat. Nah di sini kita mempunyai nilainya E pangkat 5 min 7X dikali min 7. Sehingga hasilnya adalah min 7 dikali E pangkat 5 min 7X. Nah, atau misalnya contoh yang lain. Kita punya Y sama dengan E pangkat X ln X. Ya. Maka sama ya kita menggunakan aturan rantai di sini pemisalan. U-nya sama dengan X ln X. Ya. U-nya adalah X ln X. Nah, di sini kita punya turunan dari fungsi tersebut adalah pertama, turunan dari E pangkat U. Kita punya E pangkat U atau E pangkat X ln X. Kemudian kita mencari dikalikan dengan turunan dari X ln X. Ya. Kita bisa mencari ini turunannya menggunakan turunan dari dua fungsi. Yang kita peroleh ya ln X ditambah X kali 1 per X. Ya, sehingga di sini menghasilkan E pangkat X ln X dikali ln X plus 1. Yaitu turunan ya dari eksponensial natural. Yang mana di sini kita menggunakan aturan rantai untuk mempermudah mencari jawabannya. Sekarang kita coba dengan mencari contoh integral ya. Yang pertama integral dari E pangkat 4X ya. Pertama kita tetap misalkan U-nya yaitu 4X ya. Sehingga kita tahu bahwa hasil dari integral E pangkat X adalah E pangkat X plus C. Sehingga di sini yang kita lakukan misalkan U pangkat X ya, EU sama dengan 4X. Sehingga di sini kita punya DU sama dengan 4 kali DX. Dengan DX ini diubah ke dalam bentuk DU sehingga kita punya seperempat DU ya. DX itu adalah seperempat DU. Sehingga kita masukkan ke sini ya jadi seperempat integral E pangkat U DU ya sudah diubah ke dalam variabel U. Jadi di sini kita punya ya integral dari E pangkat U itu tetap E pangkat U. Jadi kita punya seperempat E pangkat U plus C. Sehingga hasilnya adalah kita kembalikan lagi ke dalam variabel X 1/4 E pangkat 4X plus C. Nah, sama pun untuk yang bentuk trigonometri ya, atau bentuk tentu ya. Kalau bentuk tentu berarti kita cari dulu ke dalam bentuk integral, tak tentunya berapa hasilnya, kemudian baru kita masukkan batasan-batasannya. Yang pertama kita lakukan, kita misalkan ya, di sini ya pangkatnya ini ya, yang menjadi pemisalan. Sehingga kita misalkan sebagai U. Jadi integral E pangkat U ya. Nah, U-nya di sini kita turunkan jadi DU sama dengan cos X dx ya. Cos X dx. Nah, di sini kita bisa memperoleh dx itu sama dengan 1 per cos X du ya. Sehingga nanti saling menghilangkan ya cos X yang ini nih. Ini nanti tereliminasi. Sehingga kita punya integral E pangkat U du ya menjadi E pangkat U plus C. Nah, kita kembalikan lagi menjadi E pangkat sin X plus C. Nah, baru kita masukkan batasan-batasannya, yaitu dari 0 sampai pi per 2, yang masih dalam batasan variabel X. Sehingga kita bisa memperoleh, ya, ini hasilnya adalah, pertama, E pangkat sin 90, ya, atau sin 90 kita punya nilainya 1, jadi E, kemudian E pangkat sin 0, artinya 0, ya, maka kita punya hasilnya E min 1. Karena E pangkat 0 itu adalah 1. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mempunyai fungsi logaritma dan eksponensial yang secara umum. Ya. Sekarang kita punya A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Ya. Di mana di sini ada batasan A-nya itu lebih besar dari 0. Ya. Dan X adalah sembarang dari bilangan real. Ya. Maka di sini kita coba logaritma naturalkan kedua sisinya. Jadi ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A. Sehingga kita memperoleh X ln A. Ya.
Jadi kita bisa memperluas aturan dari bentuk ini ya menjadi ln A pangkat R sama dengan R kali ln A. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya aturan rantai dapat dimanfaatkan untuk menentukan turunan dari A pangkat X. Ya, kita punya A pangkat X ya menjadi dx AX ya, A pangkat X, kemudian sama dengan dx atau turunan dari E pangkat X ln A. Ya. Nah, dari sini kita ingat lagi tentang turunan eksponensial umum tadi ya, atau eksponensial natural ya, bahwa turunannya adalah ya kita misalkan U-nya itu adalah X ln A. Sehingga kita mencari ya di sini diperoleh turunan dari X ln A itu adalah ln A. Jadi di sini kita punya A pangkat X kali ln A. Jadi secara teorema bahwa turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Ya, jadi turunannya adalah bentuknya seperti ini. Sedangkan integral dari suatu bentuk eksponensial umum, yaitu A pangkat X, ya, jadi 1 per ln A, kemudian dikali A pangkat X, di mana A-nya tidak boleh 1. Karena kalau A-nya 1, maka nilai ini, penyebut ini, akan menjadi 0. Kalau 0, jadi tidak terdefinisi. Nah, contoh misalnya Bapak punya Y sama dengan 3 pangkat akar X. Ya. Nah, di sini kita misalkan dengan aturan rantai ya, dan juga dengan turunan substitusi bahwa U-nya sama dengan akar X. Maka ini berdasarkan teorema yang kita peroleh sebelumnya, yaitu yang ini, bahwa turunan dari 3 pangkat akar X ya, akan menjadi 3 pangkat akar X ln 3. Ya, seperti itu. Kemudian, karena di sini ada aturan rantai, karena kita diminta misalkan U-nya sama dengan akar X, maka kita kali dengan turunan dari akar X. Ya. Jika nanti turunan dari akar X adalah 1 per 2 akar X. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat akar X kali ln 3 dibagi 2 kali akar X. Nah, itu ya, cara mencari bentuk yang seperti ini ya, bentuk dari eksponensial umum. Seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 2, yaitu yang ini ya, Y sama dengan, kita mempunyai misalnya dalam variabel W ya. Maka sebenarnya di sini ini ada kesalahan cetak ya, harusnya di sini diturunkan terhadap W ya. Maka DW dari 5 pangkat W ln 2 pangkat W, ya, makanya kita punya, sesuai teorema tadi di awal, bahwa turunannya adalah 5 pangkat W ln 2 pangkat W, ya, kemudian ditambah ya 5 pangkat W turunan dari ln 2 pangkat W. Kita menggunakan turunan dari dua fungsi ya. Masih ingat U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U ya. Dengan nanti diperoleh bentuk seperti ini yang baris pertama. Selanjutnya yaitu ya kita turunkan 5W menggunakan teorema yang tadi di slide sebelumnya. Yang diperoleh 5 pangkat W ln 5 ya dikali ln 2 pangkat W. Ini tetap ya ln dari 2 pangkat W. Kemudian di sini kita mencari turunan dari ln 2 pangkat W ya, yang 5 pangkat W-nya tetap dituliskan. Nah, turunan dari ln 2 pangkat W kita punya 1 per 2 pangkat W, kemudian turunan dari 2 pangkat W. Nah, 2 pangkat W pakai teorema yang slide sebelumnya ya diperoleh turunannya adalah 2 pangkat W ln 2 ya. Sehingga inilah adalah bentuk atau hasil akhir dari bentuk ya yang soal nomor kedua. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang integral? Misalnya kita punya integral x pangkat x kali 2 pangkat x pangkat 2 dx ya. Agak rumit kelihatannya, tapi sebenarnya ini sangat mudah. Tinggal kita kemudian misalkan ya u itu menjadi x pangkat 2 yang di sini ya. Sehingga nanti du-nya adalah 2x dx dan dx-nya adalah 1 per 2x. Sehingga nanti x di sini saling tereliminasi oleh x yang ini. Ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 integral 2 pangkat u du. Ya. Kemudian hasil dari integral ini ya seperti teorema yang di slide sebelumnya kita memperoleh
1 per ln 2 dikali 2 pangkat U. Ya, tinggal U-nya kemudian kita ubah kembali lagi dalam bentuk X. Sehingga jadi 1 per 2 ln 2 dikali 2 pangkat X kuadrat ditambah C. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Nampaknya ini bisa dipahami, asalkan tadi ingat teoremanya, dan ingat tentang tadi hal-hal yang kemudian menjadi aturan-aturan dalam logaritma dan eksponensial yang umum maupun yang natural. Selanjutnya, kita punya fungsi logaritma umum ya, logaritma umum ya. Bahwa kita punya log dengan basis A ya, X ya. Ini penulisannya bisa log AX atau A log X ya, di mana basisnya dituliskan di sini ya. Itu sama saja. Nah, biasa kalau menggunakan standar internasional, penulisannya seperti ini. Tapi kalau menggunakan standar Indonesia, biasanya penulisannya A-nya di sebelah sini ya, A log X. Oke, karena rencananya teman-teman UMB ini melanjutkan overseas, maka kita tuliskan bentuknya seperti ini ya, supaya nanti terbiasa. Oke, baik. Di sini kita tahu bahwa logaritma merupakan inverse dari eksponensial. Ya. Ini kita bisa punya ada syarat basisnya, bahwa basisnya adalah harus lebih besar dari 0. Dan A-nya tidak boleh 1. Ya. Maka di sini kita punya Y dan X. Dan jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan A pangkat. Nah, bisa juga kemudian dengan sifat dari logaritma, yang bisa kita menghadirkan suatu basis baru, misalnya E, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa log AX ya itu sama dengan ln X dibagi ln A. Ingat lagi dengan sifat-sifat logaritma yang ada di kelas SMA ya. Sehingga bahwa kita ingat bahwa logaritma ya adalah merupakan perlipatan skalar dari ln X, sehingga kita bisa memperoleh bahwa turunan dari log AX adalah 1 per X ln A. Ya. Nah, untuk fungsi A pangkat X, ya, X pangkat A, dan X pangkat X. Ya. Kita akan mencoba mencari ya, masing-masing dari turunannya. Ya. Berapa sih turunan-turunan tersebut? Misalnya di sini kita punya untuk sebarang A, X pangkat A, ya, dengan E pangkat A ln X. Nah, turunan dari X pangkat A, yaitu di sini kita punya E pangkat A ln X, ya, sehingga nanti di sini kita memperoleh bentuk dari turunan E pangkat U. Ya, U-nya di sini kita misalkan A ln X. Ya, maka kita tinggal turunkan di sini A ln X. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah E pangkat U atau E pangkat A ln X ya dikali turunan dari A ln X. Ya, ingat ini adalah bentuk perkalian P aksen tambah P aksen U, sehingga hasilnya adalah A per X. Ya, dan nanti di sini kalau ditanya turunan dari X pangkat A adalah A pangkat A kali X pangkat A di per X, ya, seperti itu. Atau bisa juga dituliskan ya X ini sebagai bentuk A dikali X pangkat A min 1. Bagaimana dengan integralnya? Nah, untuk integralnya, integral dari X pangkat A, yaitu integral yang kita peroleh, yang kita tahu sebelumnya ya, bahwa sebelumnya adalah seperti X pangkat A plus 1 dibagi A plus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang kemudian bisa kita berikan pemahaman. Ya, kenapa sih ini asalnya bentuk turunan itu seperti ini, ya kan? Kemudian bentuk integral itu seperti ini. Sebenarnya dari juga berbedaan perspektif menggunakan eksponensial natural ya, mendapatkannya. Nah, bagaimana sekarang bentuk yang fungsinya adalah misalnya X pangkat X, ya, atau misalnya suatu fungsi UX, kemudian dipangkatkan lagi dengan Vx, suatu fungsi terhadap X. Ya. Nah, di sini kita misalkan fx-nya itu jadi E pangkat fx ln ux. Ya. Nah, misalkan di sini kita punya Y sama dengan X pangkat X. Ya. Berapa sih turunannya ya dari fungsi tersebut? Maka kita bisa lihat ya X pangkat X ya menjadi E ya pangkat X ln X. Ya. Seperti itu. Bentuknya diubah menjadi, baru kita turunkan berdasarkan sifat atau teorema dari eksponensial natural. Maka kita punya ya
X pangkat E turunan dari E pangkat epsilon X, yaitu ini misalkan epsilon X-nya U, ya, kemudian dikali dengan aturan rantai, ya, DU per DX, ya, sehingga dari sini peroleh nilainya ln X tambah X kali 1 per X. Nah, hasilnya menjadi ln X plus 1. Ya, X pangkat X kali ln X plus 1. Seperti ini. Ya, untuk bentuk Y seperti ini, maka sama ya, kita misalkan menjadi E pangkat cos X ln X kuadrat min 1. Ya. Oke, kita turunkan berdasarkan fungsi dari eksponensial natural, ya, menjadi E pangkat U. Nah, U-nya adalah cos X ln X kuadrat min 1. Ya. Sehingga nanti di sini turunannya adalah turunan dari cos X kali ln X kuadrat min 1, ya, ini harusnya. Sehingga nanti diperoleh X kuadrat min 1 dikali cos X, ya. Jadi min sin X ln X kuadrat plus 1 ditambah cos X kali 2X per X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang kemudian kita bisa dapatkan, atau misalnya teman-teman bisa coba sendiri, ya, untuk misalnya mencari turunan dari fungsi ini. Atau misalnya bentuk integral, ya. Kita punya integral dari 1 sampai 4, 5 pangkat akar X per akar X dx, ya. Kita bisa misalkan, ya, U-nya itu adalah akar X, ya, sehingga DU-nya adalah min 1 per 2 akar X. Ya. Oh, ini tidak ada negatifnya, ya. Sehingga nanti ini tidak ada negatifnya harusnya, ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 per ln 5 kali 5 pangkat U. Jadi tidak ada negatifnya, ini ada kesalahan. Ya. Terus kita masukkan, ya. Ketika kita masukkan integral dari 1/4 5 pangkat akar X per akar X, ya. Jadi 2 per 5 ln 5, ya. Kemudian kali 5 pangkat akar X, ya, dari 1 sampai 4. Tidak ada negatifnya. Yang nanti hasilnya adalah 40 per ln 5. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan di bab kali ini tentang fungsi transenden bisa dipahami oleh teman-teman. Ya, nanti banyak latihan. Ada soal-soal latihan yang mudah-mudahan nanti kerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.